Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, berarti konslet. Lainnya nih pegang sama admin. Kalau setiap ada yang mau masuk pasti lewatnya email gue gitu. Jadi gue tahu. Itulah, jadi ya lumayan saklek lah kalau soal itu. Sama sih kayak Kak Ashira juga tadi bilang ya, kita juga zaman sekarang apalagi bersosial media ya kadang nggak ngeh tiba-tiba ada email kirain memang Instagram ternyata bukan kayak gitu kan, dan kita kayak ya udahlah masukin password aja mungkin beneran Instagram apa segala macam. Nih, sama boleh diceritain nggak sih peran kalian di series ini? Kalau diceritain sedikit Kiki dulu. tentang ya gue deh tentang Jati ya. Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya buat yang belum nonton dari Brilionet gue berperan sebagai apa, gue Jati. Dan yang belum baca webtoonnya, Jati itu sebenarnya adalah karakter dimana satu anak SMA yang mempunyai kegemaran dalam hal labeturahnya sekolah atau bikin YouTube di sekolah yang jadi bikin sekolah rusuh, itu jagonya Jati. Yang kompor-kompornya tentang berita itu semua Jati. Jadi udah berangkat dari situ, karakter gue tuh gak disukain sama banyak orang. Banyak anak-anak SMA Bintang Perubahan tuh yang gak suka sama Jati karena dianggapnya terlalu panjat sosial, terlalu menunggangi momen gitu. Tapi itulah yang terjadi sama SMA Bintang Perubahan. Kenapa gue melakukan ini? Karena gue tahu bahwasanya memang semua orang itu mempunyai buruknya masing-masing. Apalagi kalau misalkan ternyata buruk-buruknya itu bisa membahayakan orang lain. Nah, disitulah tugas gue untuk mempublikasikan supaya banyak orang-orang yang gak ketipu gitu. Kira-kira dapat gak sih karakter Kak Kiki di series ini sama di dunia nyata relate nggak? Apa beda? Di dunia nyata pastinya jauh ya. Kayak misalkan ngomongin tentang Jati, gue tuh banyak hal yang dilakukan sama Jati tuh buat gue capek gitu. Kayak Jati tuh annoying ya. Banyak orang gak suka sama Jati karena emang Jati gak punya teman. Sesimpel karena memang orang gak ada yang mau sama dia, takutnya ntar dibocorin di sosmed lah, ntar dibuka lah aibnya dan segala macam. That's why Jati tuh single fighter aja dia segala macam. Banyak hal, tapi udah gitu Jati kan bikin video ya buat YouTube-nya dia. Dan dari segi Jatinya itu gue capek gitu kadang kalau meraih gitu. Karena Jati tuh annoying, berisik banget gitu semuanya. Gitu. Jadi tapi gue setuju bahwasanya sekolah itu kalau ada hackernya diperanin sama Acil gitu ya, Marendra, harus ada orang-orang seperti Jati yang tahu bagaimana cara mempublikasikannya. Oh, tapi tidak bisa seperti itu, karena orang-orang seperti Shanti juga dibutuhkan. Misalnya si Rendra ini udah makin lama makin jauh. Kalau memang yang di-spill aibnya adalah orang-orang yang jahat, oke, gitu. Weh, ada Julian Jacob. Maaf banget, aku ketiduran terus kayak tiba-tiba langsung panik. Aduh gitu. Sorry guys. Tapi udah duduk belum? Nyawanya udah ngumpul belum? Justru belum sih, tapi saya ngedengerin Kiki ngomong dulu deh sama Ashira ngomong dulu biar nyawanya ngumpul. Halo, apa kabar semua? Julian nih berperan sebagai apa sih di Langsung ditanya. Baru bangun loh Ki. Oke. Halo semuanya, aku Julian, aku berperan sebagai di series Code Alex. Dari Code Alex. Kak Julian nih karena baru gabung, terus Kak Kiki juga tadi dari main udah saya langsung tentang series ini. Sekarang aku mau tahu nih peran sebagai apa? Kenapa? Peran Kak Julian di sini sebagai apa di series ini? Di sini aku sebagai engkong ya nggak ada yang beda. Sebagai mafia Hongkong. Sebagai mafia Hongkong bisa dilihat codetnya sudah bisa dilihat ya. Enggak. Oke, back to the topic. Aku di sini perannya sebagai Vicky. Ini adalah sosok yang memang apa ya? Dia itu anak orang yang kaya dan kebetulan
dia adalah salah satu investor di SMA Bintang Perubahan. Dan udah gitu dia ini adalah personanya Vicky ini di sekolahnya itu benar-benar hampir apa ya, too to be true lah. Jadi dia itu memang baik, anaknya sopan, tapi itu yang orang-orang lihat gitu loh. Yang orang-orang tahu tentang Vicky ya kayak gitu. Tapi ternyata ada darker side-nya Vicky yang memang sebenarnya lumayan kayak semua orang bisa relate gitu. Sometimes ada orang yang benar-benar kayak terlalu kayak kok ini kayaknya ada yang aneh dari dia, kenapa ya kok dia kok kayak ada sesuatu yang aneh. Ternyata memang benar Vicky ini mempunyai apa sas ya, sas sekali ya gitulah kan. Baru banget kok disuruh pikir sih. Lihat gue juga ngomong. Ya gak lihat mata saya bukan. Oke, lanjut. Oke, kalau Kak Cila perannya nih gimana nih? Boleh ceritain dikit ya Kak Cila? Telegram, awas lu ya. Benar. Dan bajakan ya? Pokoknya siapapun Boleh. ya kan nanti Shanti samperin ke rumahnya langsung dibawa ke meja hijau sama papanya Shanti. Wow. Oke, hai semuanya, aku Ashira Zabita, aku di sini berperan sebagai Shanti, si DKS, yaitu Dewan Keamanan Sekolah. Jadi buat kalian yang sudah baca webtoonnya mungkin sedikit banyak sudah tahu bahwa Shanti itu adalah kutub utara dan kutub selatan dari Rendra. Walaupun dia bersahabat, walaupun dia itu sebenarnya punya intimasi yang cukup dalam sama Rendra, ternyata masih ada rahasia yang disembunyikan antara satu sama lain. Walaupun dia bersahabat, walaupun dia udah akrab banget dari dulu, tapi ada rahasia yang masih disembunyikan satu sama lain. Makanya sebenarnya bukan cuma Shanti yang merasa dikhianati. Kalau aku rasa sih ya, nanti di episode selanjutnya akan terkuak bahwa Rendra itu juga merasa dikhianati oleh Shanti gitu, karena ada satu skandal, satu masalah yang Shanti tidak pernah ceritain ke si Rendra. Dan sebenarnya merasa kecewa loh harus mengetahui hal itu dengan caranya Helix, bukan dengan caranya Rendra. Jadi itu yang bikin menarik. Anyways, kalau bicara tentang karakter, Shanti adalah sosok, tau gak sih, sosok teman-teman yang suka cepu kalau di kelas. Kayak, Pak, tuh Pak, ada yang belum kerjain tugas Pak, Pak tuh ada yang pacaran di kelas Pak. Nah gitu. Cuma bedanya kalau Shanti ini dia punya satu alasan khusus dan memang dia punya jabatan di sekolah. Dia adalah anggota penting dari DKS. Itu dia salah satu kaki tangan guru kesayangannya Pak Hans sama Om Agus. Jadi mungkin di sekolah kalian akan ada orang-orang tertentu yang sifatnya tuh kayak Shanti, yang dia disiplin banget, dia sangat tegas, dia sangat menaati peraturan, dan dia tuh kaku gitu. Gak bisa diajak bercanda, gak bisa diajak ngebolos tuh gak bisa. Karena memang basicnya dari lingkungan keluarganya dia udah dilatih untuk seperti itu gitu. Karena kan kalau ngomongin masalah background story, Shanti itu kan papanya lawyer. Jadi ya dia sudah terbiasa lah dengan didikan-didikan yang seperti itu. Dia hidupnya tuh hidup dengan pasal, hidup dengan peraturan, hidup dengan ketaatan. Jadi hal itu yang bikin dia akhirnya sangat ambisi dalam mengejar Helix. Walaupun terlepas dari dia yang punya ambisi untuk menegakkan keadilan, dia juga punya satu hal yang subjektif ke si Helix ini. Apa tuh? Pokoknya ada alasannya kenapa Shanti itu jadi sangat ambis dalam mengejar Helix, karena secara personal dia punya sesuatu yang traumatis buat dia dan dia tidak mau Helix ini melakukan hal ini kepada orang lain dan kepada diri dia. Intinya kayak, aduh, gue udah hatam nih sama orang-orang kayak Helix, jangan sampai kejadian ini berurusan dengan orang-orang seperti itu. Helix waktu itu hidup gue aja gitu. Kira-kira relate gak sih Kak Cila? Kan Kak Cila bilang perannya tuh kayak yang paling cepu gitu-gitu. Kalau di dunia nyata cepu juga ya? lumayan kok. Ya nama festival Kacela ya? Kacela. Oh iya. Kacela
Cela. Aku cepu nggak ya? Enggak, aku tuh anaknya bisa kok diajak kayak ngebolos yuk ayo gitu, masih bisa. Kalau Shanti ini kan bener-bener yang tegang banget, kaku banget. Wah, tapi sebenarnya aku juga sudah pernah bicarakan ya di interview yang sebelum ini. Shanti itu bukan semata-mata dia tegas, bukan semata-mata dia memang sifatnya seperti itu dan dia ingin menegakkan peraturan, bukan. Enggak 100% karena itu. Tapi ada unsur pencitraannya sebenarnya. Ada unsur Shanti ini membangun image di sekolah dia di SMA Bintang Perubahan. Ada unsur dia itu pengen dilihat menjadi sosok yang baik, sosok yang ya memang gue begini gitu loh. Tapi yang nanti adalah dia menunjukkan image itu, mengejar-ngejar Helix atas nama DKS. Yes. Ya, Shanti itu punya perseterusan sama dan ini terlindung di balik utama S-nya dia, dan itu sih yang mungkin menurut aku kurang bijak dari Shanti. Enggak banget deh pokoknya Shanti. Apa? Ini diem deh. Kalau dilihat ngobrol live ini kan kalian kayak udah akrab banget gitu ya. Kira-kira apa sih, boleh nggak dikasih tahu keseruan pas syuting series ini? Dong, Bang Kiki, ceritain dong. Dia Windows. Hai guys, nama gue Teguh Rizky. Di sini gue berperan sebagai Udah. Jati. Thank you banget. Sebenarnya Code Helix ini tentang Itu udah. Pas syuting. Oh ya, ya ada sih kadang itu. Ya namanya kerja, syuting, balik. Dah, thank you. Enggak. Ya intinya kalau gue sama teman-teman, sama Julian, sama Cila, sama teman-teman, sama Dito juga, sama si Ajil, kita di sini ya karena lagi promo gini ya pura-pura temenan aja lah. Pura-pura akrab, pura-pura jadi temen yang deket, padahal ya di luar ini ya gue aja nggak save nomor mereka. Mereka kalau WhatsApp gue tulisannya masih plus 8 berapa gitu-gitu, 62 gini karena gue nggak mau lah. Ya gitu deh. Oke, thank you Kak, aku tidur dulu ya. Jangan. Jujur banget nih Nadia. Kak, Iya, Nadia. gimana? Karena dia rumahnya di mana? Nggak, maksudnya gini. Kan apa namanya? Gua sama anak-anak tuh ngerasa happy banget setiap syuting, hampir setiap selesai Shin, setiap habis syuting ya, kadang-kadang gue jam 5, jam 6 tuh udah selesai syuting, tapi gara-gara mereka belum selesai, gue tuh sampai balik tuh jam 12 gitu. Parah sih, gue seneng banget sih syuting sama mereka semua, bener-bener kayak gini banget. Oke gitu, karena dia malam kosong nggak? Maksudnya dan gue seneng banget sih ketemu sama Julian, sama Cila, sama Ajil, sama Dito, dan emang seru banget sih. Gue sampai ke bawah mimpi beneran. Kalau itu beneran. Kenapa Jul? Shakira nggak disebut. Oh iya, Shakira. Parah banget. Ada Yasmin. Oh iya? Aneh. Halo, Putri. Kalau aku sendiri, fun fact yang mungkin nggak banyak orang tahu. Jadi aku sama Shakira itu adalah geng cengeng. Aku nggak tahu ini project gimana bisa akhirnya bikin kita jadi sedekat ini sekarang. Tapi biasanya kan orang-orang tuh sedih dan nangis kalau mau rap. Ya. Saya kan sedih tuh kalau udah mau rap. Nah sementara Shakira tuh udah mulai nangis di hari ke-15, di hari ke-10. Saking kita tuh udah sedih gitu ngebayangin nanti kita bakalan udah dan berpisah. Jadi ya kalau dari sisi aku sih gitu ya, kita emang sedekat dan semellow itu satu sama lain. Kalau Julian Jacob gimana nih, ada pengalaman menyenangkan apa selama syuting? Boleh dong. Menurut gua hampir setiap hari adalah pengalaman yang menyenangkan. Anjay.
karena ya cuma Kotelis inilah kita lagi break Kak, kita lagi break, gak ada syutingan, tapi kita bisa jauh-jauh ke Cibubur atau ke Bekasi, ke tempat lokasi syuting, hanya untuk nemenin orang-orang yang lagi syuting Kak. Aku Ke JGU kak, ke JGU kakak tahu kan JGU tuh jalannya kayak gimana? Ya. aku Emang dia orang Depok. Lu nanya emang Jago tahu orangnya jalannya gimana? Iya, emang kakak di mana? Orang mana? Iya. Aku orang sini. Iya, sini tuh kan mana ya? kakak nanti ya. Ya, hampir setiap hari ada momen-momen lucu sih Kak. Kalau aku tuh yang nggak bisa aku lupain tuh adalah memang aku ngerasa setiap hari aku sampai ke bawah mimpi Kak kalau misalnya kumpul sama mereka. Tuh kan sama, kita semua tuh mimpiin. Mimpi loh. Sampai ke bawah mimpi Kak, aku sampai pas putus cinta itu benar nggak berasa sakit hatinya Kak, karena mereka Kak. Berarti kalian syutingnya berarti fun banget ya? Super fun. It was super fun. Dan apalagi ini nih Kiki nih, kalau udah ada dia nih Kak, udah tuh semua orang habis deh dikatain. Orang dikatain. Tapi di lokasi tuh kak, kita tuh sering banget melakukan hal-hal random gitu. Cuman fun banget gitu dan berkesan gitu. Kita jadi kayak lagi kalau break syuting berasa lagi kayak istirahat sekolah nggak sih? Tahu nggak sih? Kita ke PU, kita ke PU tuh kayak ke kantin gitu kak. Mana prasmanan makanannya kan? Kita bisa review. Itu seru banget. Nih sama yang terakhir nih aku mau nanya. Ya, Sekarang udah kan terakhir aja. Iya kan, Kak. waktunya cuma 30 menit. Ya Vicky sih. Kak cepet banget Kak, aku baru bangun loh Kak. Iya kan, baru bangun, telat. Sejam. Ya udah sekarang kita yang main. Enggak aku lagi. Karena dia. Live-nya lanjut visit ke Brilio aja. Oh iya, siap. Benar. Nah, terakhir aku mau nanya nih, sekarang kan dikit-dikit orang kalau apa-apa ada masalah tuh langsung di-spill kelakuan buruk orang lain di sosmed. Pendapat kalian tuh gimana sih sebenarnya? Apakah buruk atau baik? Kan biasa ada orang ngerasa baik karena ya udah biar apa? Gak apa-apa biar orang-orang tahu apa segala macam gitu. Menurut kalian gimana sih orang-orang yang apalagi anak muda zaman sekarang ya gitu, yang apa-apa dikit langsung spill ke sosmed gitu. Saya ada di pihak Shanti. Saya tidak setuju dengan hal seperti itu. Karena menurut aku untuk kita bisa nge-spill identitas orang lain, untuk kita bisa nge-spill identitas orang lain, terus kita sebarin hal-hal yang dari perspektif kita doang, itu nggak bijak sama sekali. Sementara kadang ada hal-hal yang sebenarnya kalau dilihat dari perspektif lain, dia tuh juga nggak 100% salah gitu. Ingat nggak sih kasus yang Justice for Audrey waktu itu? Iya. Nah, kita udah ketipu banget tuh, ya Allah, ketipu banget sih, kita udah berpikir si Audrey itu ternyata kita baru tahu, ternyata dia karena itu background yang kita banyak nggak tahu itu cuma kita lihat di sosial media itu jadi menggiring gitu loh, jadi menggiring opini orang lain. Kalau misalnya kita skillnya itu nggak bener-bener bijak, kalau masalah-masalah yang let's say penipuan emang udah bener-bener kriminal, oke lah, nggak apa-apa. Cuman kalau masih bersifat personal, no, itu bisa jadi pencemaran nama baik. Saya tidak.
masalahnya ke sosial media, walaupun mereka ngerasa sometimes sosial media itu kan menjadi kayak daily diary-nya mereka ya, jadi mereka mau curhat di sana, atau karena kita beda-beda kak melihat sosial media itu, sama ada orang yang benar-benar kayak main game kayak apapun yang main di sini gitu. Tanpa disadari kita, itulah gunanya kita harus bijaksana dalam bersosial media, karena ternyata nggak semuanya itu bisa jadi konsumsi publik, karena kita bisa mendapatkan Iya benar-benar. iya, makanya kayak aku ngerasa sebenarnya kalau dengan aku lihat Helix itu aku setuju sebenarnya, aku suka sama gayanya dia, tapi kalau benar-benar di real life ada yang seperti itu aku tidak setuju gitu. Duh, kok kayak gitu sih, kan saya jadi tersindir, saya kan suka oversharing di second IG saya. Oh, kalau di second I kan gak kenapa-napa, yang penting Karena bukan ya kalau di keeper. Tapi kan sosial media, nanti kalau ada Ya. yang kayak si Indri kan dia punya adalah aja nanti. Kayak aja mendingan kalian follow Instagramnya second accountnya Cila di Enggak dong. karena dibeberin tekan-tekannya. Gak kerasa udah Nah, 30 menit. Jadi ternyata waktu kita ngobrol-ngobrol udah habis. Ya, sayang banget. Gua mau habis aja nih. Nah, jadi buat yang belum nonton Kode Helix, nontonnya bisa di mana nih, Kak? Di video original. yo. Pokoknya satu pesan yang paling penting buat teman-teman semua yang mau nonton Code Helix, please banget tolong jangan nonton bajakan, jangan nonton secara ilegal di aplikasi lain selain video, karena video itu buat berlangganan mulai dari 15.000 aja. Menurut aku tuh adalah angka yang sangat, ya Allah, murca banget deh. Kalian udah bisa nonton semua series-series dan film menarik di sana. Bisa nonton DJS The Movie, bisa nonton My Nerd Girl, bisa nonton Married with Senior, dan sekarang ada juga yang Sama Code Helix ya. kenapa? Paling terutama Code Helix ya. Paling menarik tetap Code Helix. Iya, paling menarik pasti. Ya iyalah, menurut lo aja. Oke, abis ini juga aku mau nonton nih Kode Helix. Serius ya? Oh, enggak, kakak belum nonton. Aku belum nonton. Kakak. Aku baru lihat teasernya. Nonton ya. Nanti di tag ke Instagram kita ya Kak, biar nanti kita bisa repost. Oke. Makasih